Oke, nah ini soal ujian 2 tahun ajaran lalu, adik-adik, tahun ajaran 2022-2023. Kita coba lihat satu-satu. Nah, ini nomor satunya nih. Suatu balok yang bermasa 16 kilogram diikatkan pada pegas ideal yang memiliki konstanta pegas 64 Newton per meter. Balok diberi simpangan sejauh 10 cm dari posisi kesetimbangannya di X sama dengan 0 dan kemudian bergerak osilasi harmonik. Balok mulai bergerak pada saat T sama dengan 0 dan tidak ada gesekan pada balok. Tentukan frekuensi sudut osilasi balok. Kemudian yang B, tentukan besar percepatan maksimum balok. C, jika simpangan balok dituliskan dalam bentuk X bergantung T sama dengan amplitude cos omega T plus theta 0, tentukan nilai A dan theta 0. Oke. Nah, ini persoalan gerak osilasi harmonik. Jadi kalau adik-adik ingat bahasan kita di kelas, eh, ini ada lantai licin, dan semua bentuk gesekan diabaikan. Terus ini ada pegas. Nah, anggap ini posisi ketika pegas belum diberi tegangan atau regangan. Dan posisi ini kita kasih nama X sama dengan 0. Nah, berikutnya adik-adik beri dia simpangan kan ya? Sehingga pegasnya jadi apa namanya? Jadi teregang. Misal kasih simpangan ke sini. Nah, adik-adik kasih simpangan sebesar 10 cm. Jadi ini di X sama dengan 10 cm diukur dari X sama dengan 0. Oke? Nah, maka waktu adik-adik lepas, dia bergerak osilasi, tapi sebelum itu adik-adik bisa identifikasikan ya, ada gaya apa kira-kira yang bekerja di balok ini? Kalau adik-adik ingat, ada gaya apa aja kira-kira? Pertama, ada FG kan ya? Kemudian ada gaya normal, kemudian yang arah horizontal ada gaya pegas. Gas. Oke? Nah, tapi yang arah vertikal, karena tidak ada gerakan pada arah vertikal, kita bisa bilang kalau gaya normal dan gaya gravitasi setimbang kan ya? Jadi yang berperan untuk gerakan pada arah horizontal itu cuma gaya pegas aja. Oke? Dan adik-adik ingat kalau gaya pegas itu sebanding dengan simpangan kan ya? Tapi dia mesti berlawanan arah dengan simpangan. Jadi adik-adik kali ini dengan negatif arah simpangan, oke? Atau negatif ekstopi. Nah, jangan lupa kali dengan konstanta pegas. Nah, ini kalau adik-adik inputkan ke hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A, maka karena yang kita perhatikan cuma arah X saja, jadi cukup kita punya sigma F pada arah X, dan yang bekerja cuma ada negatif Kx, ini mesti sama dengan M kali percepatan pada arah X. Oke? Sampai sini masih bisa diikuti? Masih, Pak. Ya. Kita sekalian ini recall ulang materi di kelas. Nah, ini sama dengan M turunan kedua X terhadap waktu kan ya? Kemudian kita tuliskan ini dalam format turunan kedua X terhadap T plus K per MX sama dengan 0. Nah, kemudian adik-adik ingat kalau konstanta yang ini itu adalah omega kuadrat. Oke? Nah, omega sendiri itu adalah 2pi F. Kalau omega kuadrat didefinisikan sebagai K per M, berarti omeganya sendiri itu adalah akar K per M. Oke? Nah, dari sini adik-adik bisa hitung frekuensi sudut. Jadi frekuensi sudut itu adalah omega. Oke? Frekuensi sudut bisa dihitung lewat omega sama dengan akar K per M. Oke?
Nah, tinggal substitusi nilai K, K-nya 64, M 16. Jadi ini sama dengan akar 64 Newton per meter dibagi M-nya berapa tadi? 16 kilogram. 16 kilogram. Oke. 64 bagi 16 berapa? 4 kan ya? Bot. 4. Akar 4, 2. Dua Satuannya radian per second. second. Oke. Nah, itu frekuensi sudut. Kemudian, tentukan besar percepatan maksimum balok. Oke. Nah, adik-adik ingat bahwa persamaan ini, yang ini, persamaan untuk gerak osilasi harmonik sederhana, dia punya solusi berupa fungsi yang perilakunya sinusoidal, kan ya? Jadi adik-adik bisa tebak kalau X sebagai fungsi T itu adalah sebuah konstanta yang kita kenal sebagai amplitude cos Cos KX, X kok KX, sorry. Cos omega T. omega T plus sebuah konstanta fasa, kan ya? Nah, maka untuk mendapatkan percepatan, adik-adik tinggal turunkan X 2 kali, kan ya? Jadi, kita turunkan sekali dulu, dx dt sama dengan apa kira-kira? Turunan cos Hanya ini. Cos negatif Newton. negatif sin, tapi jangan lupa karena ada pengali omega di T, jadi ini mestinya negatif A omega sin Ya. omega T plus Oke. V. Kemudian turunan keduanya, ini adalah velocity kan ya? Kecepatan dia bergerak osilasi. Kemudian percepatannya turunkan sekali lagi. Adik-adik dapat negatif A omega kuadrat cos omega T plus V. Nah, ini adalah percepatan sebagai fungsi waktu. Kalau yang di atas, kecepatan sebagai fungsi waktu. Nah, dia minta besar percepatan maksimum balok. Berarti kita cuma butuh yang ini aja, kan ya? Ini adalah Amax. Oke? Karena cos omega T plus V, berapapun nilai T, cos ini nilainya cuma akan bolak-balik dari 1 ke min 1, 1 lagi, dan seterusnya, kan ya? Jadi yang menentukan besar maksimal dari percepatan adalah A kali omega kuadrat ini. Sehingga adik-adik bisa langsung tulis kalau begitu Amax sama dengan omega kuadrat kali amplitude. Omega kuadrat 4 kan ya? 4 kali amplitude. Amplitudenya 10 cm. Atau 10 cm berapa meter? 0,1 meter. 0,1 meter. Jadi apa namanya? 4 sorry, kok 4. 2 radian per detik kuadrat kali 0,1 meter. Berapa ini? 0,4 meter per detik kuadrat. Oke. Kemudian C, jika simpangan balok dituliskan dalam bentuk X sama dengan A cos omega T plus V0. Tentukan nilai A dan V0. A-nya udah jelas 10 cm kan ya? Itu adalah simpangan awal. Jadi yang C, sebentar kita pindah halaman baru. Ini kita duplikat. Kita hapus yang sudah tidak diperlukan. Oke. Nah, yang bagian C, A-nya sendiri adalah 0,1 meter. Kemudian, nah ini, theta 0. Gimana cara menentukan theta 0 kira-kira adik-adik? Ada ide nggak? Kalau mau menentukan, dapat dari mana itu kira-kira? Kalau adik-adik mau tentukan theta 0,
paling gampang omega T ini mesti hilang dulu kan ya. Jadi X sebagai fungsi T sama dengan A cos omega T plus theta 0. Kalau kita mau tentukan theta 0, paling gampang tulis kayak begini. X T bagi A sama dengan cos omega T plus theta 0. Nah, supaya omega T ini nggak ada, maka kita pilih T sama dengan 0. Artinya apa? Kita coba cari nilai dari X, tapi saat T sama dengan 0. Berarti itu di awal ketika kita beri simpangan awal. Nah, saat T sama dengan 0, jadi adik-adik pilih T sama dengan 0, itu berarti bahwa X waktu T sama dengan 0, nilainya berapa? Simpangan awal kan ya? Simpangan awal itu 10 cm atau 0,1 meter. Nah, substitusikan semua info ini, maka adik-adik dapat X di T sama dengan 0, ganti dengan 0,1 meter, amplitudenya juga 0,1 meter, sama dengan cos 0 ditambah theta 0. Atau ini sama dengan cos theta 0 saja. Nah, 0,1 bagi 0,1, 1 kan ya? Jadi kita dapat cos theta 0 sama dengan 1. Nah, theta 0 mesti berapa supaya cos theta 0 sama dengan 1 kira-kira? 0. Oke? Itu kira-kira. Nah, sehingga Dede dapat A dan theta 0. Oke? Sampai situ ada pertanyaan? Yang bertanya Pak, Ya, yang 0 itu dalam bentuk derajat atau radian Pak? baiknya pakai radian. Oke. Kecuali kalau soalnya minta tuliskan dalam derajat. Tapi kalau dia nggak minta, Dede pakai radian aja. Oke? Ada lagi? Bisa dipahami ya sampai sini? Bisa dipahami? Kita Bisa, pindah. Pak. Oke, kita pindah ke soal berikut. Ah, ini nomor 2. Nomor 2-nya tentang fluida, Adik-adik. Ini Adik-adik diberikan gambar tangki diisi dengan air, terus tangkinya itu terbuka. Jadi bagian atasnya terbuka. Jadi tekanan di permukaan A itu nilainya berapa menurut Adik-adik? Nilainya sama dengan tekanan atmosferik. Oke. Kemudian di bagian apa namanya? Dia terhubung dengan saluran pembuangan BCD di bagian bawah. Nah, penampang saluran pembuangan BCD membesar pada bagian tengah, yaitu di bagian C, dan mempunyai katup penutup pada D, sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Luas permukaan tangki 2 meter persegi. Kemudian permukaan air pada tangki setinggi 2 meter dari dasar tangki. Kemudian lubang B di bagian bawah tangki berbentuk lingkaran. Oke, jadi luas penampang B ini berupa lingkaran. Jadi adik-adik bayangkan dia mirip dengan pipa silinder. Oke. Kemudian jari-jari lubang B itu adalah 2 cm. Jari-jari pipa pembuangan BCD di bagian B 2 cm, di bagian C 4 cm, di bagian D 2 cm lagi. Kemudian diketahui tekanan luar 10 pangkat 5 Pascal, sekitar 1 atmosfer. Kemudian massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat. Saat katup di D dalam keadaan tertutup, tentukan besar tekanan air di bagian B dan C. Oke. Kita lihat yang A dulu. Jadi yang A ini D tertutup kan ya? D tertutup, jadi fluidanya nggak bisa bergerak.
Kemudian kita mau menentukan tekanan di B. Nah, Dede ingat tekanan hidrostatik, Location. dia diberikan oleh P di kedalaman tertentu sama dengan P di permukaan, P atmosfer, Tambah tambah rho G G H. Nah, B diukur dari permukaan air di A, ada di kedalaman berapa kira-kira? Titik B ada di H sama dengan H kapital kan ya? Ya nggak? Oke. Titik B Oh iya. Sama ada dengan di kedalaman H kapital. Oke. Jadi adik-adik tinggal apa namanya? Tinggal substitusikan data-data yang diketahui. Jadi P di kedalaman H itu adalah P di titik B yang kita mau. Nah, dia adalah PATM. PATM diketahui, oke dia kasih nama bukan PATM tapi P0, tapi itu cuma masalah simbol saja. Jadi 10 pangkat 5 Pascal tambah rho, rho-nya berapa? 1000 kilogram per meter kubik kali G. Sebentar, ini kita geser dikit. Kali G, G-nya adalah 10 meter per detik kuadrat kali H kapital. H kapital berapa ya? 2 meter. Oke. Berapa ini ada, Dek? PB sama dengan 10 pangkat 5 Pascal tambah 2 kali 10 pangkat 4 Pascal. 1000 kali 10, 10 pangkat 4, kali 2 ya 2 kali 10 pangkat 4. Oke. Atau 2 kali 10 pangkat 4 ini ada bisa tulis sebagai 0,2 kali 10 pangkat 5 Pascal kan ya? Sehingga PB bisa kita tulis sebagai berapa? 1 kali 10 pangkat 5 tambah 0,2 kali 10 pangkat 5. Jadi 1,2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, bagaimana dengan titik C? Titik C itu ada di kedalaman yang sama dengan B, diukur dari permukaan di A. Jadi saya bisa langsung bilang kalau ini juga nilai yang sama dengan P di C. Oke? Ada bisa paham sampai situ? Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak, Pak. Ada. Bisa dipahami ya? Nah, Bisa, Pak. sekarang kita lihat yang bagian B. Oke, kita pindah page. Duplikat. Nah, sekarang kita jawab yang bagian B. Oke. Jika katup D dibuka dan air mengalir keluar pada pipa pembuangan BCD, tentukan perbedaan tekanan air pada bagian B dan C saat debit air yang keluar sebesar Q. Oke. Nah, adik-adik ingat kalau fluidanya bergerak, kita perlu berangkat dari persamaan Bernoulli. Oke. Jadi untuk fluida bergerak, jadi gara-gara D dibuka, dia bergerak kan ya. Tentu ini saya mesti kasih apa, Dedek, catatan tambahan bahwa fluida di case-nya TPB itu diasumsikan sebagai fluida yang apa kemarin? Viskositas diabaikan, ya kan? Terus apalagi asumsi-asumsinya? Viskositas diabaikan. Incompressible.
Incompressible, tak termampatkan. Terus apa lagi? Cuma Irrotasional atau tak rotasional. Terus ada satu lagi, ada 4 asumsi kan? Satu lagi apa, tunak. Dedek? Tunak, betul. Dalam keadaan tunak. Jadi kita akan abaikan apa namanya, viskositas, kemudian kita asumsikan fluidanya tak termampatkan, tak rotasional, dan tunak. Maka ada 2 persamaan yang penting. Pertama, persamaan kontinuitas. Apa kemarin ada dek? A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Jadi luas penampang di tempat 1 kali kecepatan aliran fluida di tempat 1 itu sama dengan luas penampang di tempat 2 kali kecepatan di tempat 2. Oke. Kemudian satu lagi yang penting adalah persamaan Bernoulli. Oke. Persamaan Bernoulli. Gimana kemarin? P di tempat 1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho G H1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho G H2. Oke? Sampai situ bisa dipahami dulu, Adik-adik? Saya. Nah, eh, kita coba apa namanya? Bandingkan titik B dengan titik C. Oke? Karena kita mau cari perbedaan tekanan air pada bagian B dan C. Jadi yang kita definisikan sebagai tempat 1 adalah B, tempat 2 adalah C. Jadi adik-adik bisa tulis ini sebagai PB plus setengah rho VB kuadrat plus rho GHB sama dengan PC plus setengah rho VC kuadrat plus rho GHC. Oke. Nah, kita mau cari perbedaan tekanan. Oke. Maka kita bisa tulis kalau begitu PB min PC sama dengan apa? Setengah rho VC kuadrat kurang setengah rho VB kuadrat tambah rho GHC kurang rho GHB. Oke. Nah, jadi lihat HC dan HB sama kan ya? B dan C itu ada di kedalaman yang sama. Jadi, adik-adik bisa tulis rho GHC min rho GHB itu 0 kan ya? Jadi yang ini sama dengan 0. Oke? Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Sampai situ bisa dipahami. Pak, Saya, mau nanya. ya, mau nanya? Itu 0 itu gara-gara ketinggiannya sama-sama H besar ya, Pak? Kedalamannya Kedalaman ya? sama-sama, betul, sama-sama di kedalaman H. Oke? Oke. Diukur dari permukaan air di titik A. Mereka ada di kedalaman yang sama. Kalau HC itu ngukurnya, itu kan kayak bentuknya itu kan, Pak. Ada Mhm. lancip ke atas sama lancip ke bawah. Itu dia ngukurnya ngukurnya itu sampai yang paling dasar apa gimana, Pak? Enggak, jadi Dari kita ambil titik tengahnya aja. Kita ambil Oh, titik tengahnya aja. Karena yang mau kita selidiki itu adalah, sebenarnya kalau ada lihat, rho GH, rho GHC dan rho GHB, satuannya apa kira-kira? Atau kalau ada tulis, rho itu apa? M per V kan ya? ya, Ya nggak? MFV. Nah, Ya, MGH itu bentuk energi apa? potensial. Potensial, betul. Jadi, rho GHC dan rho GHB itu energi potensial persatuan volume. Ya nggak? Nah, Ya, energi potensial itu bergantungnya pada perpindahan pusat massa. Ya nggak?
Iya. Nah, B dan C, kalau adik-adik lihat fluida yang mengalir di B dan C, pusat masanya segaris kan ya? Heeh. Jadi rho GHC dan rho GHB sama aja sebenarnya. Oh, berarti rho GH ini Pak diukurnya tuh dari kedalaman terhadap pusat massa ya? Iya. Nah, kalau adik-adik belah-belah fluida di C misalkan, belah jadi bagian kecil, pusat masanya di sini kan ya? Iya. Kemudian belah yang di B kecil, pusat masanya juga di situ, ya nggak? Jadi mereka ada di kedalaman yang sama, kira-kira. Oke? Ya. Bisa Makasih Pak. dipahami ya? Nah, Coba. maka formula kita jadi sederhana. Jadi tinggal PB min PC sama dengan setengah rho VC kuadrat min setengah rho VB kuadrat. Oke? Nah, ada dia lihat, dia beritahu bahwa apa namanya? Ada debit air yang keluar sebesar Q. Debit itu adalah volume fluid yang mengalir per satuan waktu. Jadi satuannya apa kira-kira menurut Adik? Kalau definisinya adalah volume fluid yang mengalir per satuan waktu, berarti debit itu satuannya meter kubik, unitnya adalah meter kubik per detik. Oke? Nah, Adik coba cek di persamaan kontinuitas, ini ada A kali V kan ya? A itu satuannya apa? Meter per segi, terus V satuannya apa? Meter per detik. Jadi A kali V ini adalah meter kubik per detik. Jadi A kali V ini adalah Q. Jadi persamaan kontinuitas yang ini, itu bisa kita tuliskan sebagai Q di tempat 1, oke, atau debit di tempat 1, sama dengan debit di tempat 2. Oke. Nah, maka saya bisa tulis kayak begini. Kalau begitu, Q di B itu sama dengan A di B, luas penampang di B, kali V di B. Oke. Atau saya bisa tulis, kalau begitu, V di B sama dengan Q di B bagi A di B. Oke. Nah, dengan cara yang sama, Adik juga bisa tulis bahwa Q di C sama dengan luas penampang di C kali V di C. V di C, kalau begitu sama dengan Q di C bagi A atau luas penampang di C. Oke? Adik bisa paham sampai situ? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan? Atau saya kasih waktu adik-adik 1 menit buat lihat persamaan-persamaan ini dah. Sambil coba dipikir, kalau ada pertanyaan, adik-adik tanya. Ada pertanyaan? Bapak boleh lihat lagi soalnya tidak? Boleh, boleh, boleh. Nah, ini. Makasih, Pak. Yuk. Ada pertanyaan, adik-adik? Boleh dilanjut? Sampai sini boleh dilanjut, adik-adik? Boleh, Pak. Boleh. Nah, adik-adik lihat. Dia kasih tahu kalau debit yang mengalir keluar adalah Q. Sementara adik-adik lihat dari persamaan kontinuitas, kita tahu bahwa Q di tempat A mesti sama dengan Q di tempat B. Oke? Jadi Q di tempat A mesti sama dengan Q di tempat B. Sorry, kok A. Q di tempat B mesti sama dengan Q di tempat C. Oke? Nah, artinya apa? QB maupun QC bisa saya tuliskan saja sebagai Q yang diketahui di soal B ini.
debit air yang keluar sebesar Q. Jadi Q di B dan Q di C itu adalah Q. Oke. Nah, kemudian adik-adik substitusikan VB, formula buat VB dan VC yang ini dan ini. Masing-masing adik-adik substitusikan ke sini dan satu lagi ke sini. Oke. Supaya di persamaan kita muncul Q karena dia mau debit air yang keluar sebesar Q, jadi dia mau di formula kita ada besaran yang disebut sebagai debit dan nilainya adalah Q. Oke. Nah, maka kita udah ada di bawah page ya. Kita pindah ke page baru. Ini duplikat. Sebentar, saya hapus bagian yang ini saja. Pak, mau nanya dong. Ya, gimana? Itu QB sama dengan QC sama dengan Q kenapa sama ya, Pak? Sama. Kan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 itu konservasi massa kan ya? Sementara A kali V itu adalah Q kan ya? Jadi menuliskan A1 V1 sama dengan A2 V2 itu sama dengan menuliskan Q di tempat 1 sama dengan Q di tempat 2. Ya enggak? Ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa Paham, Pak? dipahami? Ya. Nah, kita lanjutkan yang ini. Nah, jadi lihat, kalau kita substitusikan, maka persamaan kita menjadi kayak begini. Kalau begitu, PB min PC sama dengan setengah rho VC kuadrat. VC kuadratnya kita ganti dengan Q per AC kuadrat minus setengah rho VB kuadrat. VB kuadrat diganti dengan Q per A di B kuadrat. Atau ini bisa ditulis sebagai setengah rho kali Q kuadrat dalam kurung 1/AC kuadrat min 1/AB kuadrat. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Sampai situ bisa dipahami dulu. Coba. Saya. Nah, sehingga PB min PC itu sama dengan, nah adik-adik lihat AC maupun AB bisa kita hitung kan ya? Jadi ini setengah rho Q kuadrat dalam kurung 1/AC kuadrat. AC-nya sendiri itu adalah, adik-adik lihat, dia bentuknya pipa dengan luas permukaan berupa lingkaran, luas penampang berupa lingkaran. Sehingga luas penampang dari pipa bagian C itu bisa kita hitung dengan cara Pi dikali RC kuadrat. Oke. Terus jangan lupa dikuadratkan lagi. Min 1/AB kuadrat. AB-nya sendiri bisa diganti dengan Pi kali RB kuadrat. Oke. Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Sampai situ bisa dipahami. Nah, sisanya tinggal adik-adik substitusikan nilai rho, kemudian RC, dan RB udah. Jadi jawabannya akan tinggal dalam Q saja. Oke. Jadi adik-adik dapatkan beda tekanannya segini antara titik B dan C. Nah, adik-adik lihat tekanan di B dan C tidak sama lagi karena fluidanya bergerak. Oke. Bisa dipahami sampai situ? Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Saya. Ada pertanyaan dulu nggak? Kira-kira. Pak, mau Ya. nanya dong. Ya. Ini kan eh,
PB min PC ya. Terus Mm-mm. kenapa setengah rho V kuadrat C itu dikurangi setengah rho V kuadrat B gitu, Pak? Kenapa? Gimana? Setengah rho VC kuadrat. Iya. Kenapa yang B ini jadi negatif, Pak? Oh, kan ini tadi dari, coba kita balik ke page sebelumnya. Nah, dari sini kan ya. Dari persamaan Bernoulli, kita tahu bahwa PB plus setengah rho VB kuadrat plus rho GHB sama dengan PC plus setengah rho VC kuadrat plus rho GHC. Jadi waktu adik-adik menghitung PB min PC, PC pindah aja ke ruas kiri kan ya? Jadi negatif PC. Nah, sisanya yang di ruas kiri, setengah rho VB kuadrat dan rho GHB, pindahkan ke ruas kanan. Jadi negatif kan ya? Ya nggak? Iya, Pak. Nah, itu kenapa jadi dikurangi dengan setengah rho VB kuadrat. Oke? Iya. Makasih, Pak. Yuk, ada lagi? Ada lagi ya, Dedek? Ada lagi kira-kira? Kalau enggak, kita lihat yang bagian C. Saya copy lagi. Kita duplikat lagi. Malah keklik. Nah, sepertinya kita akan butuh formula yang terakhir ini. Jadi yang kita hapus yang atas saja. Sepertinya. Nah, ini kita pindahkan ke atas sini. Nah, sekarang bagian C. Kita ingin menentukan debit keluarnya air di bagian D sesaat setelah katup dibuka. Nah, adik-adik ingat bahwa sesaat setelah katup dibuka, tekanan di titik D jadi berapa, adik-adik? Waktu katup D dibuka, maka tekanan di D, waktu adik-adik buka katup, maka D terekspos ke tekanan atmosfer, kan ya? Ya enggak? Jadi sesaat setelah adik-adik buka katup, tekanan di titik D itu jadi tekanan atmosfer. Ya enggak? Iya, Pak. Adik-adik bisa paham ya? Nah, sehingga saya bisa tulis, kalau begitu, kita bikin ini sekarang. Sebentar. Kita nggak perlu PB dengan PC kalau gitu. Ini saya hapus dulu aja. Kita Kamu lihat. nanya, Ya, jadi kenapa PD yang tekanan di titik D itu harus jadi tekanan atmosfer ya? waktu kamu buka katup di D, ujung D jadi terekspos ke itu kan ya? Ke tekanan atmosfer kan ya? Ya nggak? Karena dimasuki udara luar ya, Pak? Apa Betul, gimana? betul. Jadi waktu kamu buka, sesaat sebelum apa namanya fluidanya mulai apa namanya sebelum fluidanya membentuk apa kan kalau kamu buka agak lama fluidanya udah begini kan ya nggak? Iya, Nah tapi sesaat setelah kamu buka fluidanya baru mulai bergerak tapi ujung yang ini itu terekspos ke tekanan atmosfer kan ya nggak? iya, Pak, iya. Oke, itu yang Hmm. bikin dia mengalir kan ya karena nggak ada lagi katup yang menahan si fluid supaya tidak kemana-mana begitu kamu buka dia terekspos ke tekanan atmosfer. Jadi tekanan dari air yang ada di dalam tangki A itu nekan yang bawahnya sehingga bagian bawah itu jadi keluar dari ujung D. Oke? Ada dia bisa paham Iya, Pak. sampai situ? Paham, Pak. Nah, maka ada dia lihat tekanan di D kalau begitu sesaat setelah dibuka, tekanan di D dengan di A sama kan ya? Karena mereka sama-sama terekspos ke atmosfer. Jadi
saya nggak usah pedulikan B dan C. Yang kita gunakan di persamaan Bernoulli justru titik A dan D aja. Jadi PA tambah setengah rho VA kuadrat plus rho G HA itu sama dengan PD plus setengah rho VD kuadrat plus rho G HD. Oke. Nah, kenapa pilih dua titik ini? Argumennya adalah karena keduanya terekspos dengan tekanan yang sama, yaitu tekanan atmosfer, sehingga PA dan PD itu bisa langsung dicoret dari persamaan ini. Sehingga persamaan yang kita peroleh jadi sederhana sekali. Ya nggak? Adik-adik bisa paham sampai situ? Bisa dipahami sampai situ? Masih bingung, Pak. Di bagian mananya? Bagian kenapa ambilnya titik yang A sama D dan B dan C itu kayak apa tadi? Bingung gitu. Masih Kan bingung. A dan D sama-sama terekspos ke tekanan atmosfer, kan ya? Jadi kalau A dan D kita gunakan di persamaan Bernoulli, maka PA dan PD sama-sama tekanan atmosfer, kan ya? Ini tekanan atmosfer, ini juga tekanan atmosfer. Jadi bisa langsung dicoret dua-duanya karena nilainya sama. Ya nggak? Sehingga persamaan kita jadi sederhana sekali. Oke? Oh, jadi Bernoulli itu bisa diambil dari berbagai titik ya, Pak? Betul. Kamu bisa pilih dari berbagai titik. Yang jelas dia membandingkan dua titik di dalam fluida yang sedang mengalir gitu. Nah, kamu boleh pilih di titik manapun. Nah, kalau begitu, pilihlah titik yang banyak infonya diketahui. Ya nggak? Karena kalau kamu pilih titik yang info geraknya tidak diketahui, maka harus menghitung dulu kan ya? Ya nggak? Maka kita pilih dua titik yang banyak hal tentang kedua titik ini udah diketahui. Kalau A dan D, kita langsung tahu PA dan PD sama-sama tekanan atmosfer, bisa langsung dicoret. Ya nggak? Oke? Ada bisa paham sampai situ? Paham, Pak. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada, Dek? Saya mau nanya Pak, tapi Mm-mm. pertanyaan sebelumnya sih Pak, saya masih bingung. Mm-mm. Eh, Tadi yang QB sama QC itu kenapa sama-sama QB Pak? Tadi masih belum ngerti. Oh, kan ini A1V1 sama dengan A2V2. Jadi A di tempat 1 kali V di tempat 1 sama dengan A di tempat 2 kali V di tempat 2. Nah, kita pilih tempat 1 kita tadi adalah titik B kan ya? Iya. Jadi ABVB sama dengan AC VC. Oke? Nah, AB kali VB itu adalah Q di B. Kemudian AC kali VC adalah Q di C. Ya nggak? Iya. Jadi Q di B sama dengan Q di C. Ingat Q itu debit adalah apa tadi? Volume yang ditransportasikan per satuan waktu. Jadi satuannya adalah meter kubik per detik. Nah, coba deh dicek A kali V ini masing-masing. Satuannya apa? Meter kubik per detik kan ya? Iya. Jadi A1 kali V1 maupun A2 kali V2 itu adalah debit di dua tempat yang berbeda. Ya nggak? Nah, tapi dari persamaan kontinuitas atau konservasi massa, kita tahu bahwa A kali V di satu tempat mesti sama dengan A kali V di tempat lain. Itu kan statement yang sama dengan bilang kalau debit di B dengan di C sama. Ya nggak? Mm-mm. Iya, Pak. Oke? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa dipahami ya? Iya. Ada lagi? Ada lagi? Ada, Dek? Nah, sekarang Dede lihat ini.
Kalau kita tuliskan ini sebagai setengah rho VA kuadrat, maka yang tersisa di ruas kiri tinggal setengah rho VA kuadrat plus rho GHA, ya kan? Nah, HA itu berada di, kalau adik-adik cek, kita misalkan kita gunakan garis yang ini, garis putus-putus ini sebagai acuan pengukuran ketinggian. Anggap di situ apa namanya, ketinggian 0. Oke. Maka titik A ada di ketinggian berapa, adik-adik? 2 meter. Di 2 meter, betul. Di H kapital kan ya? Sama dengan setengah rho VD kuadrat plus ketinggian titik D di mana? Di 0. Di 0, betul. Oke. Adik-adik bisa paham sampai situ? Sehingga persamaannya jadi lebih sederhana lagi. Ya nggak? Oke. Atau sebenarnya adik-adik bisa pindahkan rho GHD ke ruas kiri. Sehingga di ruas kiri menjadi rho GHA kurang rho GHD. Ya nggak? Kalau adik-adik pindahkan rho GHD ke ruas kiri, maka di sini kita akan punya rho G dalam kurung HA kurang HD. HA kurang HD itu adalah tinggi yang ini kan ya, H kapital. Oke. Nah, sehingga saya bisa pilih saja HD itu adalah ketinggian 0. Di situ acuan kita mengukur ketinggian. Sehingga HA itu ada di ketinggian H kapital. Oke. Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Sampai situ bisa dipahami? Pak, kalau Ya. seandainya pemisalan H0-nya di atas, apakah ngeganggu ke perhitungan atau tetap sama aja, Pak? Oke, let's see. Coba kita pilih H0-nya di A. Oke. Kita pilih H0-nya di A. Maka HA nilainya berapa? Misalkan 0. H sama dengan 0 di A. Berarti kita punya setengah rho VA kuadrat plus berapa? Plus 0 kan ya? 0, iya Pak. Sama dengan setengah rho VD kuadrat plus rho G dikali, kalau 0-nya ada di A, maka D ada di ketinggian berapa? Negatif H kan ya? Ya nggak? Nah, Sehingga ini jadi negatif rho G H kapital. Pindah ini ke ruas kiri, sama lagi dengan ini kan ya? oh iya. Sama aja. Jadi ya apa namanya? Adik-adik mau pilih acuan di mana aja terserah. Tapi yang paling mudah ya salah satu dari dua yang kita diskusikan sekarang. Oke? Hasilnya sama aja. Pak mau nanya, Ya, HA itu diukur dari apa dari permukaan sampai ke dasar kali ya, Pak? Maksudnya di bawah apa sampai di titik pusatnya sini? oke. H yang di persamaan Bernoulli, adik-adik, itu beda dengan H di persamaan apa namanya hidrostatik. H di hidrostatik itu kita hitung dari permukaan. Oke. Jadi kalau adik-adik sedang mengkaji hidrostatik, ini air dalam wadah, maka mengukur paling mudah itu dari permukaan. Oke. Permukaan menuju ke dasar. Nah, ini kita definisikan sebagai H. Nah, tapi waktu adik-adik mengkaji Bernoulli, ini ada perubahan ketinggian dialami oleh si fluida, maka yang kita sebut sebagai H itu adalah ketinggian apa namanya bagian pertama, ini kasih nama H1 misalkan. Kemudian bagian kedua H2. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Jadi H yang di tekanan hidrostatik itu kedalaman, diukurnya dari permukaan. Kalau yang di Bernoulli, kita definisikan di kelas dia sebagai ketinggian. Atau kalau nggak salah di kelas saya bukan pakai H di Bernoulli, saya pakai Y kan ya. Jadi Y1 dan Y2. Oke? Bisa dipahami sampai situ? Bisa dipahami sampai situ?
Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Pak. Makasih, Pak. Yuk. Nah, persamaan kita jadi sesederhana ini, sehingga berikutnya ada dilihat di persamaan kita itu tiap suku ada rho. Rho ini nilainya 1000 kg per meter kubik, jadi kita boleh coret, ya kan? Nah, kemudian adik-adik bisa tulis kalau begitu G dikali H sama dengan setengah VD kuadrat minus VA kuadrat. Nah, sehingga VD kuadrat min VA kuadrat itu sama dengan 2GH. Oke? Sampai situ adik-adik bisa paham? Sampai situ bisa dipahami Bisa, Pak. saya? Nah, adik-adik lihat, saya mau nulis kayak begini. Apa namanya? Kita keluarkan VD kuadrat, sehingga adik-adik bisa tulis yang ruas kiri menjadi VD kuadrat dalam kurung 1 min apa? Kuadrat VA per per VD VD kuadrat. Iya. kuadrat. Gini kan ya? Sama dengan 2GH. Nah, kenapa saya nulis kayak begini? Karena ada dilihat dari persamaan kontinuitas, ingat bahwa apa namanya? Ingat bahwa luas di A kali V di A itu sama dengan luas di D kali V di D. Sehingga adik-adik bisa tulis VA per VD itu sama dengan apa kira-kira? VA per VD sama dengan A di D bagi A di A. Ya kan? Nah, masing-masing A ini adik-adik bisa hitung dari Pi R di D kuadrat bagi Pi di RA kuadrat. Sama dengan Pi dengan Pi coret, RD bagi RA berapa adik-adik? Oh, kita nggak perlu hitung 0. kayaknya. Nggak, kita nggak perlu hitung RD, RA kan nggak diketahui. Yang diketahui langsung adalah luas permukaan tangki. Ini udah dia kasih kan ya, 2 meter persegi. Jadi kita nggak perlu uraikan lagi jadi PR kuadrat segala. Karena luas penampang di A sudah diketahui. Oke. Berapa tadi? 2 meter persegi. Jadi adik bisa langsung substitusi yang penyebut kalau gitu. Luas penampang di A langsung substitusi 2 meter persegi, 2 meter kuadrat. Nah, AD-nya yang adik-adik perlu hitung. Karena di D itu yang diketahui cuman radiusnya. Jadi mesti hitung dulu Pi RD kuadrat. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Sampai situ bisa dipahami? Coba. Pak. Saya? Saya mau Nah, nanya. ya. Ini nanti live recording itu dibagikan ya, Pak? Gimana? Live recording yang Bapak bahas ini itu Oh nanti iya, dibagikan. iya. Nanti saya bagi. Tenang. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Sampai sini oke adik-adik. RD diketahui, jadi kita bisa langsung tulis ini Pi dalam kurung. RD berapa tadi ya? RD itu 4 cm. Jadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya kan? Kemudian dikuadratkan. Nah ini bagi dengan 2 meter persegi. Jadi adik-adik dapat VA per VD. Oke. Nah sehingga adik-adik peroleh kalau begitu VD kuadrat itu sama dengan Izin, dari Pak. sini. Ya, Bukannya RD itu 2 cm ya, Pak? sebentar. RD berapa? Oh iya 2, saya salah baca. Yang saya baca RC malah. Oke. Terima kasih. RD itu 2. Betul. Oke.
Nah, kita dapat VA bagi VD, sehingga VD kuadrat itu bisa kita tulis sebagai 2GH bagi 1 min VA per VD kuadrat. Nah, VA per VD udah kita peroleh. Jadi, otomatis kita langsung dapatkan juga sekaligus VD-nya berapa. Oke, berarti VD sama dengan akar 2GH, ya kan? Bagi apa? Akar 2GH bagi 1 min VA per VD kuadrat. Oke. Nah, setelah kita dapat VD, kita mau hitung itu kan ya, debit keluarnya air di bagian D. Ingat, debit bisa kita hitung lewat A di D dikali V di D. Oke. Nah, A di D tinggal hitung lewat Pi kali RD kuadrat, kemudian dikali VD. VD-nya udah kita hitung. Maka adik-adik peroleh QD. Oke. Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Sampai situ bisa dipahami? Pak, Ya, gimana? di sini VD-nya belum diketahui ya, Pak? Apa udah? VD-nya tuh nggak diketahui, jadi kita mesti hitung dulu. Jadi karena dia minta Q di D, debit air di D, maka kita butuh dua informasi untuk menghitung Q kan ya? Butuh A dan V di titik D, betul nggak? Nah, A Iya, di Pak. D bisa langsung kita hitung. Kenapa? Karena RD diketahui. Jadi AD bisa langsung dihitung Pi RD kuadrat. Nah, tapi VD nggak diketahui. Jadi kita mesti hitung dulu kan ya? Oh, iya, Pak. Gitu. Tapi di sini ada muncul VD lagi, Pak. VA per VD ini. Kan VA per VD itu langsung kita dapat rasionya di sini kan ya? Ya nggak? Oh, Jadi tanpa tahu VD, kita bisa hitung langsung rasio VA dengan VD. VA dengan VD itu rasionya adalah AD bagi A di A. Oke? Gitu kira-kira. Bisa dipahami? Jadi bisa, Pak. Makasih. rasio ini langsung kita ketahui dengan melihat rasio luas penampang di D dengan luas penampang di A. Oke? Itu. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, gimana? Tadi waktu di perhitungan yang VD kuadrat min VA kuadrat, ini kan saya nggak kepikiran ya buat diubah bentuknya jadi 1 min ini. Kalau seandainya si VA-nya dipindah ruaskan gitu, apakah hasilnya tetap sama atau malah memunculkan VD gitu, Pak, di samaannya nanti? Betul. Jadi kalau kita pindahkan VA, VA itu masalahnya tidak diketahui juga. Oke, VA itu tidak diketahui. Tapi kita ingat bahwa kita punya persamaan kontinuitas. Dari persamaan kontinuitas, saya bisa dapat informasi rasio antara VA dengan VD dengan berbekal pengetahuan luas penampang di D dengan luas penampang di A. Oke. Jadi trikinya soal ini ada di situ. Kau bisa paham maksud saya? Trikinya paham, soal Pak. ini tuh ada di situ gitu. Jadi memang perlu rada-rada jeli. Tapi seperti yang saya bilang di kelas, untuk fluida bergerak dalam cakupan materi FIDAS-nya TPB, selalu akan berangkat dari dua persamaan yang tadi. Mana yang kita tulis di awal tadi? Nah ini. Bernoulli dan kontinuitas. Jadi kalau bisa dua persamaan ini adik-adik sering latih supaya ingat nanti. Oke? Karena kalau harus nurunin lagi lama kan ya. Buang-buang waktu di ujian. Tapi kalau adik-adik sering latih akan ingat nanti. Nah, selalu berangkat dari dua ini. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Ide awalnya tuh emang dari samaan persamaan ini ya? Betul. Biar Selalu bisa berangkat dari dua ini.
kontinuitas dan Bernoulli. Berangkat dari dua ini. Untuk fluida di level TPB, selalu berangkat dari dua ini. Jadi ada yang nggak diketahui, coba ekstrak dari yang lain gitu. Jadi misalkan, oh ada lagi bekerja dengan Bernoulli, ada yang nggak diketahui, coba diekstrak dari kontinuitas gitu kira-kira. Oke? Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Terima kasih. Yuk, ada lagi? Ada Dek? Ada lagi? Ada lagi? A itu yang C. Soalnya sampai oke, sampai C saja. Kita lihat soal berikut. Nomor 3. Nah, kelas kita belum sampai di persamaan keadaan. Nomor 3 ini akan berurusan dengan persamaan keadaan. Tapi saya kasih tahu aja, nanti kita bahas di kelas. Untuk gas ideal, jadi yang akan kita pelajari di TPB itu mostly gas ideal. Nanti kita lihat lagi di kelas lebih detail. Gas ideal itu persamaan keadaannya, ada diingat di kelas kita bahas kalau keadaan sebuah gas itu ditentukan oleh 3 variabel penting di fisika kan ya. P, V, dan T. Oke. Nah, untuk gas ideal, ketiga persamaan ini dihubungkan lewat persamaan berikut. PV sama dengan N, R, T. N adalah jumlah mol, R adalah tetapan gas. Oke. Nanti kita lihat lebih detail di kelas. Nah, nomor ini kita skip dulu. Biar kita bahas dulu di kelas soal PVNRT ini. Kita pindah ke soal yang ini. Nah, ini soal tentang deformasi, tentang regangan, tegangan, dan kawan-kawannya. Nah, jadi lihat nomor 4 ini. Ada karet yang panjang awalnya L0. Direntangkan secara horizontal. Kemudian tepat di tengah, adik-adik gantung dengan beban. Oke, bebannya berupa kunci. Sehingga si karetnya mengalami penambahan panjang dan bentuknya jadi huruf V kayak begini kan ya? Adik-adik bisa bayangkan peristiwanya kira-kira? Adik-adik bisa bayangkan peristiwanya? Jadi ada karet, posisi horizontal, kemudian di tengah gantung beban, dia jadi ketarik kan ya? Jadi bertambah panjang dan bentuknya jadi V begini. Nah, karet akan putus jika tegangannya melebihi 8 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi atau mendapat regangan sebesar 2. Adik-adik masih ingat definisi regangan apa? Regangan apa, adik-adik? Perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Ya enggak? Oke. Nah, kemudian diketahui panjang awal karet adalah 2 cm dan luas penampangnya 8 kali 10 pangkat min 12 meter persegi. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang A. Gambarkan diagram gaya dan tuliskan persamaan hukum 2 Newton pada kunci. Oke. Nah, Dede lihat, saya copy gambar yang gambar ini, kita copy. Ctrl V. Nah, ini kita gambar di sini aja gaya-gayanya. Nah, kira-kira ada gaya apa aja yang bekerja di kunci ya, Dede? Sistem ini ada di permukaan bumi, jadi dia terekspos ke percepatan gravitasi, ya enggak? Jadi dia punya Fg. Oke? Ada dia bisa paham sampai situ? Kemudian ada gaya apa lagi bekerja di dia? Ada ini kan ya, tegangan karet. Ft. Nah, karena kita gantung tepat di tengah, jadi gaya ini, gaya Ft ini itu sama kedua arah yang ada dilihat di gambar. Oke.
Adik-adik bisa paham sampai situ? Nah, sehingga kalau kita diminta menuliskan hukum 2 Newton, kan di bagian A selain gambar diagram gaya, kita diminta menulis persamaan hukum 2 Newton pada kunci. Jadi adik-adik tinggal tulis kalau begitu apa hukum Newton keduanya. Sigma Fy sama dengan 0, kemudian sigma Fx juga sama dengan 0. Nah, misal kita pilih sumbu X itu adalah horizontal, ini X. Kemudian yang vertikal itu adalah Y. Jadi Y ke atas, X ke kanan. Oke? Sampai situ adik-adik bisa paham? Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Itu sigma fx sama fy kenapa 0 ya, Pak? Kan tidak bergerak. Oh iya ya. Mm-mm. Astagfirullah. Tidak Iya, bergerak Pak. dia. Jadi digantung di tengah sehingga mengalami pertambahan panjang. Kan kalau kita biarkan, ya lama-lama dia nggak bergerak kan ya. Nah, kalau ada dilihat, untuk menentukan sigma Fy dan Fx, kita butuh komponen dari gaya tegangan tali di arah vertikal maupun horizontal kan ya. Maka kita butuh sudut. Paling gampang, sudutnya itu kita definisikan di sini aja. Ini theta kan ya. Ini juga theta. Nah, maka yang ini juga theta, ini juga theta. Oke? Sudut berseberangan. Ya enggak? Adik-adik bisa paham sampai situ? Sampai situ bisa dipahami? Paham, Pak. Paham ya? Nah, maka sigma Fy jadi apa kalau gitu? Sigma Fy kita bisa tuliskan sebagai, kalau kita uraikan, sigma Fy itu sama dengan 2 kali Ft cos atau sin theta? Sin. Sin theta, betul. 2 kali Ft sin theta, terus negatif M kali G. Ya kan? Ini mesti sama dengan 0. Maka dari sigma Fy sama dengan 0, kita peroleh bahwa apa? 2 Ft sin theta sama dengan Mg. Nah, ini persamaan pada arah vertikal. Nah, pada arah horizontal gimana? Sigma Fx kalau diuraikan sama dengan negatif Ft cos theta plus Ft cos theta. Sama dengan 0. Ya, ini 0 sama dengan 0. Oke? Ada bisa paham sampai situ? Sampai sini bisa dipahami, Adek? Saya. Sama Nah, itu yang A. Kemudian yang B, kita diminta menghitung delta Y saat karet tepat akan putus. Nah, Dede lihat, kalau kita mau karetnya tepat akan putus, itu di soal diberitahu bahwa karet akan putus jika tegangannya melebihi 8 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Berarti, waktu dia tepat akan putus, itu tegangannya persis sama dengan 8 kali 10 pangkat 8 kan ya? Ya enggak? Adik-adik bisa paham sampai situ? Bisa dipahami sampai situ? Mau nanya, Pak. Ya. Itu kan tegangan tegangan karet ya, Pak. Nah, itu kan di tengah-tengah. Dia ambil yang dua tegangan tali atau cuma satu tegangan tali, Pak? 2. Oh, 2 dari dua-duanya ya, Pak. Betul. Jadi nanti kita akan pakai yang ini. 2 Ft sin theta sama dengan Mg. Oke? Nah, kita akan hitung dulu delta Y. Nah, adik-adik perlu main-main dikit sama
trigonometri. Nah, Dede lihat ini. Sebelum digantung dengan beban, panjangnya karet berapa? Sebelum digantung beban, panjangnya karet berapa, Dede? 2 meter. 2 senti. Hah? 2 senti atau L0 lah ya. Nah, setelah digantung karet, panjangnya itu menjadi panjang yang ini tambah panjang yang ini, kan ya? Adik-adik bisa paham sampai situ? Bisa dipahami sampai situ, adik-adik? Bisa, Pak. Saya. Nah, saya bisa bilang panjang yang ini S, yang ini juga S, misal. Oke. Jadi panjang akhirnya dia adalah 2S. Betul nggak? Sehingga adik-adik bisa tulis, ini bagian B, kalau begitu panjang karet dari yang tadinya L0 menjadi 2S. Oke. Maka adik-adik bisa tulis, atau saya bikin kayak begini, jangan S tambah S deh, saya bikin gini. S per 2 tambah S per 2. Jadi panjang totalnya adalah S. Boleh nggak sih? Boleh nggak, adik-adik? Kira-kira. Boleh, Pak. Boleh Boleh. aja kan ya? Jadi panjang totalnya setelah digantung adalah S. S itu sama dengan L0 ditambah sebuah perubahan kan ya? Ya nggak? Adik-adik bisa paham sampai situ? Nah, adik-adik lihat ini. Dia tepat akan putus bila dia kena tegangan 8 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi atau mendapat regangan sebesar 2. Ingat, regangan itu perubahan panjang per panjang awal. Nah, karena regangan diketahui, saya bisa munculkan regangan di persamaan ini. Dengan cara L0 saya keluarkan, sehingga yang tersisa tinggal 1 plus delta L bagi L0. Betul nggak? Nah, ini, rasio ini, itu adalah regangan kan ya? Sesuai definisi ini, regangan adalah perubahan panjang per panjang awal. Persis yang ini kan ya? Betul nggak? Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Saya. Nah, adik-adik lihat. Dia tepat akan putus, oke, pada regangan sama dengan 2. Jadi ini bisa langsung saya ganti dengan L0 dalam kurung 1 plus 2. Ya nggak? Sama dengan 3L0. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Jadi saya bisa dapat panjang si karet setelah dia digantung beban. S ini kalau begitu sama dengan 3 kali L0. L0-nya sendiri adalah 2 cm. Jadi kali 2 cm. Berarti panjang akhir adalah 6 cm. Betul nggak? Adik-adik bisa paham sampai situ? Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Saya. Nah, lihat. Delta Y itu adalah panjang yang ini. Ini delta Y. Nah, kalau adik-adik perhatikan segitiga yang ini, saya tandai pakai stabilo. Segitiga, terlalu lebar. Pakai tinta warna orange saya. Nah, ini. Segitiga yang ini, kalau adik-adik perhatikan, ini adalah segitiga siku. Siku-sikunya di sini. Oke. Nah, adik-adik lihat. Sudut yang ini adalah theta tadi kan ya? Ya nggak? Oke. Adik-adik bisa paham sampai situ? Nah, maka kalau adik-adik coba cek, saya bisa bikin Pitagoras dari segitiga siku-siku ini kan ya? Pitagorasnya gimana tuh? S per 2 sama dengan akar, atau saya tulis gini lah. S per 2 kuadrat sama dengan setengah L0 kuadrat tambah delta Y kuadrat. Betul nggak? Betul atau tidak, adik-adik? Jadi panjang sisi miring Betul, Pak. kuadrat
Panjang sisi miring kuadrat sama dengan panjang sisi mendatar kuadrat plus panjang sisi tegak kuadrat. Ya kan? Nah, L0 maupun S sudah kita hitung. Jadi kita bisa pindahkan ke sini. Kalau begitu, delta Y kuadrat itu sama dengan, apa tadi? S per 2 kuadrat kurang L0 per 2 kuadrat. Jadi, S per 2 kuadrat kurang L0 per 2 kuadrat. Atau, delta Y sama dengan akar dari S per 2 kuadrat minus L0 per 2 kuadrat. Nah, masing-masing S dan L0 sudah diperoleh. Jadi adik-adik bisa dapat delta Y kan ya? Sampai sini bisa dipahami, adik-adik? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya. Nah, bagian C terakhir. Nanti dua nomor berikutnya kita bahas minggu depan misalkan setelah kita lengkapi materinya sampai apa namanya? Teori kinetik gas. Oke. Supaya yang tadi persamaan keadaan adik-adik udah pelajari dulu di kelas. Oke. Nah, berikutnya yang C ini saya duplikat. Salah. Nah, yang C kalau ada lihat soalnya, tentukan masa kunci maksimum yang dapat digantungkan pada karet. Nah, masa kunci maksimum yang bisa kita gantung pasti berkorelasi dengan tegangan 8 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Karena kalau lebih dari itu, putus karetnya. Oke? Adik-adik paham sampai situ? Bisa dipahami ya? Nah, maka ini kita hapus dulu. Lihat. Oh, masih ada B. Nah, yang C, kalau begitu, masa kunci maksimum yang dapat digantung pada karet, masa kunci maksimum, dia mesti berkorelasi dengan tegangan senilai 8 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Oke? Karena kalau masanya lebih dari nilai ini, nilai maksimum yang mau kita cari ini, maka tegangan yang akan dialami oleh karet akan melebihi 8 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi, sehingga karetnya akan putus. Nah, tadi dari sigma Fy, kita udah dari sigma Fy sama dengan 0, kita udah peroleh bahwa Mg sama dengan apa tadi? 2Ft sin theta kan ya? Adik-adik masih ingat? Mg sama dengan 2 sin theta tadi. Jadi, M itu bisa kita hitung dari 2Ft sin theta bagi G. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ ya? Nah, sin tetanya nggak kita ketahui, tapi bisa kita hitung. Adik-adik lihat dari segitiga siku-siku yang kita tandai pakai orange. Dari situ kita bisa tulis bahwa sin theta itu sama dengan depan per miring. Depannya apa? Delta Y. Miringnya adalah apa? S per 2. Ya nggak? Nah, delta Y-nya tadi udah kita hitung. S per 2, S-nya juga udah kita hitung. Jadi kita bisa peroleh sin theta kan ya? Nah, yang jadi masalah tinggal Ft. Gaya tegangan tali ini berapa? Nah, kalau adik-adik lihat, karet kita formasinya begini. Kemudian gaya tegangan tali itu arahnya ke sini dan
ke sini. Oke. Nah, karet ini kalau kita zoom, misalkan di salah satu bagian di sini, maka kita akan melihat kalau dia bentuknya kayak begini. Mirip dengan pipa. Kenapa? Tahu dari mana, Pak? Karena diketahui bahwa karetnya punya luas penampang 8 kali 10 pangkat min 12 meter persegi. Jadi luas penampang ini itu adalah 8, ini luasnya adalah 8 kali 10 pangkat min 12 meter kuadrat. Walaupun sebenarnya luas penampang ini kata-kata yang umum sekali. Jadi tidak harus luas penampangnya berbentuk luas lingkaran. Pokoknya luas penampangnya segitu. Jadi sebenarnya kita juga bisa tafsirkan kalau si karet ini luas penampangnya bentuknya lain. Misalkan balok kayak begini kan ya, boleh juga. Cuman kemungkinan karet yang paling mudah untuk kita urus itu adalah bentuknya silindrik kayak begini. Dan karena dia nggak spesify di soal, kita boleh pilih yang mana aja kan ya. Pokoknya luas penampangnya 8 kali 10 pangkat min 12 meter persegi. Oke. Nah, Adik-adik lihat gayanya itu ke arah sini kan ya. FT. Oke. Nah, maka Adik-adik bisa tulis kalau begitu tegangan tadi itu sama dengan FT bagi luas penampang. Oke. Sehingga FT, Adik-adik bisa hitung dari tegangan dikalikan dengan A. Oke. Kemudian kita substitusikan ke sini. Oke. Nah, untuk menghitung tegangan menghitung gaya tegangan gaya tegangan karet yang ini, nilai tegangan mana yang kita pakai? Nah, karena di soal dia minta massa kunci maksimum yang dapat digantung. Berarti lebih dari ini karetnya putus. Artinya, massa kunci yang kita mau mesti berkorelasi dengan tegangan sebesar 8 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Jadi yang kita substitusikan ke nilai tegangan ini adalah 8 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Oke. Jadi adik-adik dapat FT itu nilainya berapa? 8 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi kali 8 kali 10 pangkat min 12 meter persegi. Berapa ini adik-adik? Kalau begitu FT sama dengan 64 kali 10 pangkat min berapa? 4. Min 4. Oke. Newton. Oke. Nah, kita substitusikan ini ke sini. Jadi adik-adik peroleh 2 kali 64 kali 10 pangkat min 4 Newton kali sin theta. Sin tetanya berapa ya? Adik-adik bisa hitung lah ya. Tadi kita udah peroleh formula untuk menghitung delta Y kali dengan delta Y per S per 2 kemudian dibagi dengan G. Nah, Pak, nilai G yang kita substitusikan 9,8 atau 10. Nanti adik-adik ikut instruksi di lembar jawaban. Biasanya di bagian atas lembar jawaban, itu ada konstanta-konstanta yang diketahui kan ya. Nanti adik-adik coba cek di situ G-nya berapa. Nah, maka adik-adik dapat massa maksimal yang bisa digantungkan ke karet supaya dia tepat akan putus. Oke? Itu kira-kira. Sampai situ bisa dipahami? Ada pertanyaan, adik-adik? Ada pertanyaan sampai situ? Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya. Jawab. Oke.
Nah, itu kira-kira gambaran soal ujian 2 di tahun lalu. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai situ dulu aja, karena materi kita 3 soal ini adalah 3 soal yang udah tercakup di materi kita. Nanti kita lanjut dengan 2 soal berikutnya. Terutama yang soal nomor berapa tadi? Nomor 3 ini nomor 4 kan ya? Kita pelajari dulu aja di kelas tentang persamaan keadaan. Oke? Adik-adik bisa paham sampai sini? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita cukupkan sampai sini. Nanti kita lanjut lagi minggu depan di jam yang sama. Ada propose waktu lain nggak kira-kira? Atau sama kayak gini, Jumat malam nggak apa-apa? Kalau dari Iya saya aja, nggak Pak. apa-apa, Pak. Oke. Sudah? Bisa dipahami? Kalau udah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sementara kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti adik-adik bisa tambah-tambah latihan soal. Saya udah pernah share pembahasan ujian 2, tapi yang tahun ajaran 2019-2020. Adik-adik bisa lihat-lihat lagi, itu yang sebelum COVID. Oke, adik-adik bisa lihat-lihat itu juga untuk memperkaya ini pengalaman menyelesaikan soal untuk soal level ujian. Oke. Nah, itu untuk malam ini. Nanti saya share video ini. Nanti saya kasih nama pembahasan ujian 2 2022-2023 part 1 lah ya. Nanti part 2-nya kita bahas minggu depan. Terus nanti saya kirim linknya ke adik-adik. Oke. Sama catatan ini juga nanti saya share. Jadi yang ini kita kasih status dulu aja, coming soon. Oke. Terus ini kita export as PDF. Nanti saya share ke adik-adik. Ini kasih nama Vidas 1A. Pembahasan ujian 2 tahun ajaran 2022-2023 part 1. Oke. Bisa share ke adik-adik video dan catatan coret-coret ini. Oke adik-adik, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Kalau adik-adik ada pertanyaan bisa tanya di kelas nanti. Oke. Nah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berakhir pekan. Saya end meetingnya ya adik-adik. Makasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Sama-sama Terima kasih, adik-adik. Pak. Makasih, Pak. Yuk. Pak. Terima kasih, Pak.